Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini masuk ke pertemuan yang ke-9. Jadi setelah kalian kemarin ada UTS, kita masuk ke materi yaitu tentang array atau dalam bahasa Indonesia disebut sebagai larik. Jadi dari definisinya dulu, larik atau array itu apa? Yaitu sebuah jenis variabel, jadi sama, array juga merupakan sebuah variabel yang dapat digunakan untuk menyimpan sejumlah data dengan tipe yang sama. Nah, kalau di bahasa pemrograman yang lain, yaitu array itu digunakan untuk menyimpan data dengan tipe yang sama. Ada yang bisa juga digunakan untuk menyimpan data yang tipenya berbeda, kayak di JavaScript, kemudian Python yang seperti ini. Nah, setiap elemen di dalam array itu diakses dengan membedakan indeks atau subscript array-nya. Jadi array itu bayangkan kalau kalian punya rak buku. Nah, itu satu rak buku itu dia akan dibagi-bagi menjadi beberapa tempat atau beberapa ruangan. Nah, untuk mengakses masing-masing ruangan itu diperlukan sebuah indeks atau urutan kedudukannya di dalam sebuah ruangan array. Nah, ini contohnya nanti mengaksesnya yaitu ada ini nama array-nya, kemudian kurung siku, kemudian satu ini adalah indeksnya. Kemudian sama dengan 3, nah 3 ini berarti kita memberikan value ke dalam sebuah array. Begitu juga dengan ini A2 sama dengan 5, A3 sama dengan 10, dan seterusnya. Nah, contoh yang kedua ada array of integer 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kalau ada 1, 2, 3, 4, 5 seperti ini, panjang array-nya adalah 5. Kemudian indeksnya, mengaksesnya dimulai dari indeks yang ke-0. Jadi ini indeks yang ke-0, kalau 2 ini indeks 1, yang 3 indeks kedua, ini indeks ketiga, dan yang 5 adalah indeks yang keempat. Sehingga cara mengaksesnya adalah dimulai dari indeks ke-0 sampai n-1. Jadi panjangnya array-nya dikurangi dengan 1. Kalau panjangnya 5 berarti ngaksesnya 0 sampai 4. Kalau panjang array-nya 6 berarti ngaksesnya antara 0 sampai 5. Karena ada minus 1. Karena indeksnya dimulai dari indeks yang ke-0. Oke. Nah, mungkin coba saya contohkan di Python. Jadi misalkan saya punya my array, saya isi dengan nilai 0 semua. Nah, seperti ini. Kemudian saya buat my array yang ke-0 sama dengan 5. Berarti saya memberi value atau memberikan assignment penugasan kepada variabel my array indeks yang ke-0, indeks yang ke-0 di sini diisi dengan nilai 5. Saya coba lagi. My array yang ke-4 diisi dengan 4. Kemudian baru saya print, coba my array. Hasilnya seperti apa? Nah, ini jadi yang awalnya 0 semua. Jadi kalau saya print 2 kali. Nah, yang pertama 0 semua, 0, 0, 0, 0. Memberikan nilai awal di sini. Kemudian saya tugaskan my array yang ke-0 sama dengan 5. Jadi array yang ke-0 diisi dengan 5. Kemudian my array yang ke-4, 0, 1, 2, 3, 4 diisi dengan 4. Jadi pada awalnya
data array-nya adalah 0 semua, kemudian sekarang berubah seperti ini. Jadi indeks yang ke 0 diganti jadi 5, kemudian indeks yang ke 4 diganti jadi 4. Misalkan keliru, my array yang ke-6 misalkan, saya isi dengan 9. Nah, akan terjadi error. Pesannya yaitu index out of range. Jadi indeksnya di luar dari jangkauan. Kenapa error? Karena ini indeksnya cuma sampai 4. Panjangnya 5, indeksnya 0 sampai 4 karena 5 min 1. Terus kemudian di sini ditugaskan my array yang ke-6. Nah, padahal ini nggak ada indeks yang ke-6. Sehingga akan muncul pesan error seperti itu. Oke, balik ke slide. Array dalam pemrograman Python. Variabel, jadi ada yang sebutannya list, variabel yang menyimpan lebih dari satu di dalamnya. List menyerupai array dalam pemrograman lainnya. Tapi ada perbedaan. List dapat menyimpan banyak data dalam satu variabel dan diakses menggunakan indeks. Jadi sama-sama cara pengaksesnya menggunakan indeks, cuman bedanya untuk list dia bisa menyimpan banyak tipe data. Inisialisasi list menggunakan kurung siku dan tutup kurung siku. List dapat menyimpan data seragam maupun tidak seragam. Jadi bisa untuk menyimpan data yang sama dan yang berbeda-beda. Contohnya ini. ARR warna merah, kuning, hijau, biru. Ini satu seragam. Karena tipe datanya sama-sama string. Perbedaan list dan array. Array dapat menyimpan banyak data dengan tipe data yang sama. Kalau list dapat menyimpan banyak data dengan tipe yang berbeda-beda. Nah, ini contohnya data, kemudian diisi beberapa jenis tipe data. Saya contohkan. Ini saya hapus. Data. Nah, ini bisa diisi 1, 2, diisi data integer, kemudian bisa diisi string, Python, kemudian diisi data double yang 1,2, 0,4, kemudian print data. Ini bisa menyimpan tipe data yang berbeda-beda. Nah, kemudian di sini ada perintah printnya. Jadi kalau saya mau mengakses nilai 2 saja, sama kayak di sini, berarti saya membutuhkan indeks. Berarti print data yang ke 1 supaya muncul 2 ini. Nah, hasilnya 2. Jadi ini indeks yang ke 1. Kalau ini saya isi 3, berarti saya mencetak data dengan indeks yang ketiga, 0, 1, 2, 3. Hasilnya adalah Python. Nah, ini hasilnya. Nah, di sini ada bentuk yang seperti ini. Nah, hasilnya 1 dan 2. Jadi kalau ada 2 parameter dipisahkan dengan tanda titik 2. Jadi ini kalau memanggil indeks ada start dan ada end. Jadi kalau n-nya saja yang diisi 2, berarti yang dicetak nanti antara 0 sampai 1. Jadi 2-nya nggak ikut. Indeks yang ke 0 sama indeks yang ke 1. Kalau ini saya isi yang ketiga, berarti ini yang tampil 0, 1, 2. Indeks yang ke 0, indeks yang ke 1, dan indeks yang ke 2. Jadi nanti belajarnya ikut tercetak. Seperti ini. Kalau cuman saya isi yang startnya saja, misalkan 2,
Nah, seperti ini. Berarti yang di print, jadi mulai dari indeks yang kedua sampai terusnya. 0, 1, 2. Jadi mulai belajar sampai data yang seterusnya. Kalau ini saya isi 0, berarti dia mencetak semuanya sama aja. 1, 2, belajar Python 1, 2, 0,4. Seperti itu. Kalau saya isi dua-duanya, 2 sampai 4. Berarti nanti yang muncul adalah belajar Python. Kalau diisi 2 buah parameter. 0, 1, 2, jadi mulai 2 yang dicetak belajar. Python-nya 3, 4-nya nggak ikut. Karena yang batas akhirnya itu dikurangi 1. Jadi ini untuk cara mengakses sebuah array. Kemudian bisa juga menggunakan len, jadi panjang datanya. Jadi kalau saya print len my array, nah panjangnya adalah 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau di sini data, kemudian saya isi yang saya cetak len data minus 1. Berarti kan panjang datanya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dikurangi 1 jadi 5. Berarti kita indeks yang ke 5. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Sorry. Len data minus 1. Nah, hasilnya adalah 0,4. Oke. Nah, kemudian ada pembedaan, jadi ada array berdimensi 1. Jadi sebuah variabel yang menyimpan sekumpulan data yang memiliki tipe sama dalam elemen yang akan diakses hanya melalui satu indeks. Di mengaksesnya seperti ini. Array yang ke-0, array yang ke-4, data yang ke panjang data minus 1. Jadi ini array berdimensi 1. Jadi cuma ada satu dimensi. Sehingga cara mengaksesnya cuma menggunakan satu indeks. Ini tadi contohnya, kalau mau di print semuanya ya berarti tinggal print datanya ini aja. Nilai tugasnya nanti akan muncul semuanya. Sama dengan yang ada di ini. Kalau mau mencetak semuanya, tinggal dipanggil nama variabel array-nya. Atau ini saya panggil gini aja. Nanti akan muncul semuanya. Muncul data semuanya. Nah, sekarang array berdimensi 2. Jadi array berdimensi 2 itu array yang bersarang atau nested array. Jadi di dalam array ada array lagi. Yang kalau diilustrasikan itu sebagai baris dan kolom. Tapi tidak terbatas pada dua elemen. Nanti bisa juga 3 elemen di sini. 4 elemen dan seterusnya ya, tidak terbatas. Nah, tapi di sini diilustrasikan sebagai baris dan kolom. Nah, ini contohnya di dalam sebuah array ada array lagi. Ini karena menyimpan tipe data yang bermacam-macam sehingga disebut sebagai list. Cuman sebenarnya sama aja, untuk list kumpulan dari data yang harus diakses melalui sebuah indeks. Nanti kalau dicetak listnya, hasilnya munculnya ya seperti ini. Nah, kalau di gambar ilustrasinya, nanti dia akan menjadi sebuah tabel. Jadi ini teknik kedokteran IPA, ini sebagai baris. Jadi yang pertama itu sebagai
baris, kemudian yang berikutnya adalah kolom 1, 2, 3. Contohnya adalah matriks. Matriks adalah penyajian data angka yang direpresentasikan dalam bentuk baris dan kolom. Ini contohnya kolomnya 3x3. Artinya 3 baris dan 3 kolom. Nah, ini A11 berarti matriks A baris ke-1 kolom ke-1, baris ke-1 kolom ke-1 nilainya sama dengan 2. Baris ke-1 kolom ke-2 sama dengan 1. Baris ke-1 kolom ke-2 nilainya adalah 1. Baris kedua kolom kedua sama dengan 0. Baris kedua kolom kedua baris kedua kolom kedua sama dengan 0. Jadi dia merepresentasikan sebuah baris. Ini untuk matriks. Contohnya ini diberikan matriks A sebagai berikut. 1, 1, 1 di sini, kemudian yang di sini 0. Perintah pokok yang digunakan pada pengisian matriks A adalah, jadi kalau kita petakan, yang di sini adalah baris pertama, kolom pertama, baris pertama, kolom kedua, baris pertama, kolom ketiga, baris pertama, kolom keempat. Kalau di sini pasti sama nanti kalau dianalisa. Kita coba aja misalnya. Oke, supaya mudah saya menuliskannya seperti ini. Biar mirip seperti bentuk array beneran. Jadi nilainya adalah 1, 1, 1, 1. Kemudian berikutnya 0, 1, 1, 1. Kemudian berikutnya 0, 0, 0, 0, 1, 1. Kemudian yang terakhir 0, 0, 1. Oke, kalau dianalogikan yang bernilai 0 itu, contohnya ini adalah baris ke-2 kolom ke-1. Yang di sini baris ke-3 kolom ke-1. Baris ke-3, baris ke-4 kolom ke-1. Baris ke-3 kolom kedua, baris ke-4 kolom kedua. Baris ke-4 kolom ketiga. Artinya yang bernilai 0 nanti ketika nilai I-nya lebih besar dari J. Jadi kalau misalkan I-nya dianggap sebagai baris, kemudian J-nya dianggap sebagai kolom. Nah, maka ketika akan menyusun bentuk array seperti ini, yaitu ketika I dan J-nya, ketika I-nya lebih besar dari J. Coba kalau ini baris ketiga kolom keempat. Nah, ini I-nya lebih kecil daripada J. Jadi kalau I-nya lebih besar dari J, maka dia akan diisi nilai dengan 0. Nah, sehingga muncul yang di sini. KIJ sama dengan 1. Berarti ini untuk mengisikan satunya. Ketika nilai I-nya kurang sama dengan J. KIJ sama dengan 0 jika I-nya lebih besar dari J. Nah, kalau dipetakan kan berarti I1
kolom 1 sama dengan 1. Nanti kalau masih bingung bisa dipetakan seperti ini. Baris ke-1, kolom ke-1, 1. Kemudian nanti baris ke-1, kolom kedua, 1. Baris ke-1, kolom ketiga, 1. Baris ke-1, kolom keempat, 1. Nah, nanti dianalisa semua, jadi matriksnya akan bernilai 1 ketika I-nya, kalau I-nya dianggap sebagai baris, yang di sini catatannya, itu lebih kecil atau sama dengan J. Kalau ini dianggap J. Silakan nanti dianalisa sendiri di sini. Nah, ketika misalkan saya coba, saya kasih nilai awal 0, sekarang saya mau mengubah nilainya seperti yang ada di slide. Oke, jadi for I in range berarti berapa? 0, 1, 2, 3. Kemudian ini J-nya. In range 3 juga sama. Oke, baru dikondisikan. If I kurang sama dengan J, maka kita panggil yang di sini my array I yang ke J diisi dengan nilai 1. Else my array I, J print my seperti ini. Cuman masih dalam bentuk baris ya, tidak layak seperti matrik ini. Kita rubah aja. Jadi saya tampung dulu yang ininya. Jadi saya tampung, misalkan saya punya variabel data. Nah, kemudian data sama dengan data plus saya beri spasi. Kemudian saya jadikan str. Sorry. Saya ulang lagi, ini untuk pengisian datanya, kemudian baru saya print dengan cara menggunakan looping. Data sama dengan data plus, kemudian ini saya buat menjadi str. Ini saya hilangkan. Kemudian kalau sudah selesai loopingnya, baru di print data digabung dengan new line, baris baru. Oke, coba aja. Nah, bentuknya seperti ini.
Oh ya, belum difinalkan lagi ya, datanya sama dengan ini. Saya nggak gabung terus. Nah, ini hasilnya seperti ini. 111011001. Coba kalau saya isi, ini range-nya 4. Oke, hasilnya sama dengan yang ada di slide. Nah, sekarang silakan nanti latihan kalau untuk mengisi matriks seperti ini gimana. Jadi sama dengan ini, diberi nilai awal 0, kemudian baru diisi 1, 2, 3, 4 sama 0. Disesuaikan saat kapan kondisi I dan C-nya. Kemudian baru dilakukan cetak data. Nah, ini sebenarnya sama. Jadi ketika I-nya lebih besar dari C, maka dia nyata 0. Kalau tidak, berarti dicetak angka 1 yang pertama diinisialisasi. Next, berarti satunya itu ditambah lagi menjadi 1, 2, 3, 4. Nanti kalau sudah 4, dia balik lagi ke angka 1. Seperti itu. Kalau ini kebalikannya. Nah, kalau ini apa? Ketika nilai I-nya sama dengan C. Jadi ini baris ke-1, kolom ke-1. Jadi pasti sama, I-nya sama dengan C. Baris kedua, kolom kedua. Artinya I dengan C-nya sama. Baris ketiga, kolom ketiga. Baris keempat, kolom keempat. Jadi perintah pokok yang digunakan pada pengisian matriks A adalah AIC sama dengan 1 if I-nya sama dengan C. Jadi kalau saya coba di sini, if I sama dengan C, nah, saya rubah gini aja, baru saya run. Nah, jadi ketika I sama dengan C-nya nilainya 1, else kalau tidak berarti nilainya 0. Oke, tugasnya nanti membuat penjumlahan 2 buah matriks sama pengurangan 2 buah matriks dengan ordo yang sama. Artinya ordonya itu adalah baris dan kolomnya harus sama. Jadi kalau matriks yang pertama 2 kali 3, berarti matriks yang kedua yaitu 2 kali 3 sama-sama. Kalau matriks yang pertama 4 kali 4, matriks yang kedua adalah 4 kali 4. Oke, mungkin itu dari saya. Kalau ada yang kurang dimengerti, silakan ditanyakan di grup WA. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.